Halo warga Retas Perkakas, kali ini gue bakal bahas pigeon. Bukan pigeon yang Bukan. itu, bencong. Beda. Tunggu. Maaf warga, maksud saya pigeon yang ini. Jadi, alat apakah ini? Ini adalah sebuah multifunction tool atau perkakas multifungsi. Semulti apa sih alat ini? Multifunction tool atau mesin perkakas serbaguna ini mampu beroskilasi sampai dengan 20.000 OPM. Basically, secara fungsi, alat ini bisa untuk memotong, mencongkel, atau scraping, memahat, atau ngape bahasanya orang kita, juga untuk mengamplas atau memoles. Ini adalah sebuah alat yang relatif mudah dan lebih aman ketimbang kita pakai circular saw atau even compact circular saw yang seperti kemarin gue bahas. Range pekerjaan alat ini juga luas banget. Mulai dari kayu, metal, tapi sesuaikan mata pisaunya, gipsum, tembok, cor-coran, plastik PVC, fiberglass, atau bahkan cuma sekedar untuk motong kardus. Selain variasi media material yang bisa kita hantam itu jadi banyak banget, area eksekusi pekerjaan kita juga jadi bebas banget. Dengan settingan mounting yang bisa kita atur sudut atau arahnya, kita jadi bisa ngejangkau sudut-sudut sempit, media, atau area pekerjaan kita. Untuk paket pembelian, kita bakalan dapat, sudah pasti mesinnya, ada berbagai macam mata dan fungsinya. Kita lihat dulu. Ini untuk scraping atau memahat atau mengikis atau mencongkel. Ini untuk memotong atau menggilas, mirip dengan gerinda. Ini juga untuk memotong tapi bentuknya aja lebih ke kotak. Lalu ada untuk mengamplas, mata amplas untuk mengamplas atau memoles. Kita juga dapat 3 amplas seukuran matanya, ada P60, 80 dan 100. Kertas seperti kartu garansi, tapi gua nggak yakin karena tulisannya bahasa Mandarin dan isinya lebih banyak gambar produknya. Jadi mungkin bukan kartu garansi. Kita juga dapat handle grip tambahan yang bisa dipasang di sisi kanan gue atau di sebelah kirinya. Oke. Dengan harga 500.000, alat ini sudah dilengkapi dengan fitur quick release. Jadi, untuk memasang mata pisau sesuai fungsinya, kita cukup menekan tuas ini dan alatnya langsung terpasang. Juga untuk membukanya kita nggak perlu repot lagi menggunakan kunci hex, tinggal kita buka, kebuka. Bodi yang didominasi plastik lalu dikombinasikan dengan rubber hampir di seluruh bagian yang akan kita genggam, ngebantu banget ngeredam getaran yang dihasilkan mesin ini waktu lagi dioperasikan. Karena sekali lagi, walaupun ringan dan kecil, tenaga yang dihasilkan alat ini pada saat bekerja itu relatif besar. Makanya mungkin si produsen sampai nambahin handle grip di paket pembeliannya buat ngurangin getaran yang dihasilkan mesin ini ke user experience-nya. Seperti kata Bunda Dorce bilang, kesempurnaan hanya milik Allah. Sayang banget, alat ini masih corded alias pakai kabel, belum cordless. Sebetulnya bukan alat ini sih yang sayang, lebih ke duit gua aja yang sayang. Karena sebetulnya masih banyak pilihan di marketplace dengan harga yang pastinya lebih mahal daripada alat ini, udah ngeluarin yang cordless. Untuk kabel bawaannya panjangnya kurang lebih 180 cm. Untuk kualitasnya sendiri, gue sih puas ya. Dengan harga 500.000, kualitas kabelnya nggak bikin worried kalau kita banyak pakai.
Cuma untuk beberapa pekerjaan sepertinya kita bakalan tetap butuh kabel sambungan atau extension untuk ngejangkau area-area pekerjaan yang lebih luas. Untuk ngasih gambaran pekerjaan apa aja yang bisa dilakukan sama mesin yang beratnya kurang lebih 1,2 kilo ini, kita langsung tes aja ya. Gue bakal coba pakai mata yang ini, yang fungsinya kurang lebih mirip gerinda. Kita bakal coba fungsi memotongnya. Speednya 1, dan ini ada 6 variable speed, yang berarti di speed 6 ini kita bakal dapat power di angka 20.000 OPM. Kita coba rubah sudutnya atau arahnya. Gue coba pakai speed 2.
Untuk yang nanya kalau matanya entah sudah tumpul atau sudah nggak bagus, di marketplace atau di pasaran ada yang jual untuk matanya aja, khususnya untuk mesin oskilasi. Ini gue cobain merek Inco. Gue mau coba potong ini tuh metal semacam baja ringan hollow, tebalnya kurang lebih 1 mili. Di keterangan matanya ada tulisan untuk wood dan metal 34 mm. Oke, kita coba nih. Itu tadi gua pakai speed 5. Sepertinya sih powernya terlalu kenceng ya. Gimana? Pigeon G561. Buat warga retas perkakas yang memang lagi ngincer power tools atau mesin perkakas, rasa-rasanya sih Pigeon GS561 ini cocok sih buat jadi alat pertama untuk diinvestasikan di rumah, atau buat teman-teman yang lebih advance atau hobis atau teman-teman profesional untuk alat penunjang pekerjaannya. Pigeon GS561 ini rasa-rasanya layak jadi pilihan. Fun fact nih ya, mesin oskilasi itu ditemukan di tahun 1960, tapi fungsinya bukan langsung untuk pekerjaan woodworking atau pertukangan kayak hari ini. Waktu itu alat ini ditemukan untuk ngebantu motong gips di bagian tubuh yang patah. Nah, kemudian di pertengahan tahun 90-an baru alat ini mulai banyak digunakan untuk pekerjaan woodworking atau pertukangan. Jadi dari sejarahnya kita bisa lihat bahwa alat ini punya range pekerjaan yang luas banget. Opini gua, kalau kita punya alat ini bakal berguna banget di rumah karena si multifungsi itu tadi. Kita jadi kayak bisa ngapain aja pakai alat ini gitu. Tergantung kebutuhan dan skill teman-teman semua. Tapi skill ingat bisa diasah. Rasa-rasanya dengan harga 500.000 dengan hand build quality yang sedemikian rupa, juga fitur-fiturnya yang bisa kita dapat di range harga segitu, Pigeon G561 ini sekali lagi menurut gua adalah salah satu barang atau mesin perkakas yang layak jadi pilihan buat warga retas perkakas sekalian. Lagi juga brand yang bukan kemarin sore ini, alias bukan brand anak baru, ternyata Pigeon ini adalah brand kelotokan yang sebetulnya udah lama melanglang buana di Indonesia. Tapi memang belakangan seperti hilang entah jalur distribusinya, entah produksinya, tapi gue bisa nilai dari build quality, dari fitur-fitur yang dia kasih, sampai ke packaging yang gue dapetin, ini kelihatan bukan brand yang ecek-ecek. Jadi beli nggak nih? Balik lagi, itu semua jadi pilihan warga retas perkakas sekalian. Gue sih, even ini bukan cordless aja, masih penasaran pengen nge-review alat ini. Jadi semuanya gue balikin lagi ke warga retas perkakas semuanya. Sekian episode kali ini, gue Doni Richard, bapak-bapak kemarin sore, tukang kelas bulu, minim skill, banyak gaya, pamit.